Untuk kesekian kalinya pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kegagalan saat menyerang warga Palestina. Tentara Israel gagal menyusup dan menyerang kota Tubas di tepi barat. Kegagalan itu lantaran lusinan tentara IDF justru disergap Brigade Al-Quds. Dikutip dari Al-Mayadeen, penyergapan itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Quds yang terafiliasi di Tubas. Pejuang di Tubas mengumumkan bahwa mereka berhasil menyergap unit infanteri Israel. Pasalnya sejumlah tentara elit IDF ini mencoba memasuki Diwan Al-Dababat yang berada di kota Tubas, tepi barat. Lantas pejuang Al-Quds menyerang pasukan Zionis dengan senapan serbu. Serangan itu membuat tentara Israel mundur dan lari ketakutan menghindari serangan Al-Quds. Tak hanya itu, tentara Israel juga gagal mengepung dan menyerang salah satu rumah warga Palestina yang berada di Tulkarem. IDF berniat mengepung rumah lantaran mencurigai buronan mereka bersembunyi di rumah tersebut. Alih-alih berhasil, tentara Israel justru disergap dan adu tembak dengan Brigade Al-Qassam di Tulkarem. Militan Palestina yakni Hamas meminta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menjadi mediator konflik Palestina versus Israel. Dengan bantuan Yusuf Kala, Hamas berharap konflik tersebut dapat segera selesai. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni Hamid Awwaluddin. Lalu diketahui Hamid Awwaluddin menjadi orang kepercayaan dari Yusuf Kala. Oleh sebab itu, Yusuf Kala dan Hamid Awwaluddin bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk bertemu dengan para petinggi Hamas. Adapun acara itu telah diselenggarakan pada Minggu 5 Mei 2024. Tim Yusuf Kala bertemu secara langsung dengan perwakilan Hamas yang dipimpin pejabat biro politik sekaligus wakil kepala urusan internasional Hamas yakni Bassem Naim. Dalam pertemuan tersebut, Yusuf Kala dan para petinggi Hamas disebut berbincang kurang lebih selama 3 jam. Menurut Hamid, salah satu fokus pertemuan itu adalah menghentikan aksi kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara masif. Terlebih, Naim menekankan tindakan Israel terhadap masyarakat Palestina di jalur Gaza adalah genosida. Lantas Hamid mengatakan Hamas meminta Yusuf Kala dapat memediasi Palestina dan Israel yang sedang berkonflik namun belum ada tanda-tanda berakhir. Mediasi diharapkan dapat mengakhiri aksi kekerasan akibat serangan Israel ke jalur Gaza. Brigade Al-Quds kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Hezbollah melancarkan serangan mematikan ke Israel pada Senin 6 Mei pagi. Serangan setidaknya 20 roket itu sebagai aksi balas dendam seusai satu keluarga di Rafah tewas dibunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sontak serangan itu membuat wilayah Israel porak-poranda dan hancur berantakan. Dikutip dari Middle East Monitor, sekira 20 roket Katyusha menghantam dataran tinggi Golan. Hezbollah mengklaim roket-roket tersebut ditembakkan untuk menargetkan markas divisi Golan di Pangkalan Rafah. Dari video yang beredar, terlihat kehancuran di Israel seusai serangan tersebut. Pasalnya, Golan berubah menjadi kota yang baru saja dilanda bencana alam. Terlihat gedung-gedung runtuh hingga kepulan asap pekat. Puluhan roket Hezbollah diklaim mampu menciptakan ledakan di mana-mana.
Tak hanya bangunan yang hancur, kendaraan-kendaraan yang terparkir di pinggir jalan pun ikut hancur lebur. Meski begitu, pasukan Israel mengklaim berhasil menyerang sumber api dari Hizbullah. Iran mengumumkan bahwa negaranya siap membantu militan Yaman atau Houthi dalam peperangannya dengan Israel. Hal itu dibuktikan saat Iran mengerahkan kapal induk mini untuk membantu Houthi menyerang kapal-kapal Zionis. Dikutip dari Al Arabiya, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengerahkan kapal induk Shahid Mahdavi. Dilaporkan kapal tersebut telah sampai di perairan belahan bumi selatan. Meski begitu, Tehran enggan menyebut lokasi yang pasti dari kapal induk IRGC itu. Hanya saja Iran mengklaim kapal itu menjalankan misi yang dirahasiakan. Iran mengatakan pelayaran kapal sepanjang 240 meter itu menjadi sebuah tonggak sejarah. Dengan begitu menjadi tanda petualangan pertama kapal fregat di bawah garis Khatulistiwa. Sementara bantuan dari Iran ini menyusul peringatan Houthi bahwa mereka dapat menargetkan kapal-kapal di Mediterania Timur. Hal ini menjadi langkah nyata melawan kampanye Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Hamas berhasil menyerang Kerem Shalom dengan puluhan roket pada Minggu 5 Mei malam. Keberhasilan serangan Hamas membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF ketakutan lantaran Iron Dome kebanggaan Zionis tak berfungsi. Dikutip dari Serambi News, IDF kebingungan karena sistem pertahanan udara Zionis tak bekerja. Kondisi itu dibuktikan saat Iron Dome tak mampu menangkis puluhan roket yang ditembakkan Hamas dari Rafah. IDF pun gencar menyelidiki penyebab Iron Dome yang tak lagi bekerja saat ada serangan. Pasalnya, roket Hamas langsung membuat Kerem Shalom mencekam lantaran sirine meraung-raung. Bahkan salah satu roket Hamas berhasil menghantam sebuah rumah warga sipil Israel. Akibat serangan Hamas dari Rafah, 4 tentara Zionis tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Kematian mereka menambah jumlah tentara Israel yang terbunuh dalam serangan Hamas. Pasalnya tentara IDF yang tewas di sepanjang perbatasan Gaza menjadi 266 orang. Iran mengumumkan partisipasi besar-besaran nuklir Isfahan meskipun mendapat larangan dari negara barat. Bahkan niat Iran soal senjata nuklir semakin menguat di tengah Israel mulai menyerang Rafah. Dikutip dari IRNA, hal itu disampaikan oleh Ketua Organisasi Energi Atom Iran yakni Muhammad Eslami yang mengumumkan partisipasi luas dalam konferensi internasional ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Eslami mengatakan Iran tetap akan mengembangkan senjata nuklir meski ada tekanan dari kekuatan hegemonik untuk mencegahnya. Pernyataan itu disampaikan Eslami di sela-sela upacara pembukaan konferensi nuklir nasional edisi ke-30 Iran Tengah pada Senin 6 Mei. Dalam perang melawan kekuatan arogan Republik Islam siap untuk mentransfer teknologinya ke negara-negara lain di seluruh dunia. Adapun pengumuman ini disampaikan Eslami saat Israel mulai menggempur Rafah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai menyerang titik paling selatan di Gaza Palestina Rafah pada Minggu 5 Mei. Serangan IDF mampu menghantam sebuah rumah di Rafah yang menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.